Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mbak Melani, Mbak Yulia, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di Librarian Point of View. Pagi ini kita kedatangan tamu Profesor Dr. Melani Budianta. Kami biasa memanggil Mbak Melani saja. Beliau adalah pengajar dari uh, Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai literasi dan perpustakaan. Gitu ya Mbak Yul ya. Kenapa perpustakaan itu selalu dikaitkan dengan literasi? Dan ini Mbak Mel, saya itu suka bingung sekarang. Sebetulnya makna literasi itu apa? Karena berbagai hal aktivis literasi, pahlawan literasi, duta literasi, lalu ada webinar literasi yang semuanya kira-kira ya semua kegiatan sekarang namanya literasi. Dan sebagai pustakawan Mbak, kami juga sering berbincang-bincang sendiri di antara kami refleksi gitu ya. Sebetulnya apa sih makna literasi itu untuk sebuah bangsa, untuk kebudayaan? Mengapa kita penting? Dan perpustakaan yang dalam pemahaman kami, perpustakaan itu adalah pilar yang sangat penting dalam kemajuan kebudayaan. Karena perpustakaan adalah pilar yang merawat pengetahuan kolektif dan terus menggali pengetahuan yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, mungkin dari situ dulu deh Mbak Melani. Luar biasa topiknya ya, penting sekali. Memang literasi biasanya dikaitkan dengan kemampuan baca, tulis, hitung ya. Iya. Tapi tidak sekedar itu saja. Dia juga terkait dengan kemampuan untuk membaca dalam tanda petik secara kritis, mengolah informasi berdasarkan pengetahuan dan wawasan budaya yang memadai. Jadi untuk ini literasi itu merupakan landasan bagi untuk dari segi individu ya, untuk pengembangan potensi atau pembelajaran sepanjang hayat. Dan dia menjadi landasan untuk mengembangkan potensi diri sehingga seseorang dengan kemampuan literasinya itu bisa berperan maksimal di masyarakat, bisa berpartisipasi dengan aktif ya, karena dia tidak hanya tahu berdasarkan apa yang dia dengar saja, tetapi dia menggali, membaca, mendialogkan pengetahuannya dan terus-menerus mengembangkan dirinya melalui baca, tulis, membaca, tulis dan berdialog dengan yang lain. Iya. Jadi itu untuk individu saja sangat penting. Nah, apalagi untuk satu bangsa. Kalau satu bangsa itu tingkat literasi seperti ini rendah, maka kita dapat bayangkan kualitas apa yang dibangun oleh bangsa itu. Iya. Jadi tidak ada pemikiran, tidak ada ide-ide baru dan juga kemudian terjadi mungkin pendangkalan-pendangkalan ya Mbak ya dengan literasi itu. Jadi yang namanya baca tulis itu ya belum literasi ya. Itu baru bisa membaca dan menulis gitu ya Mbak Yul ya. Baru sebagian mungkin ya Mbak. Ya. Kalau dalam konteks ini Mbak, menurut Mbak Melani, apa fungsi perpustakaan untuk menunjang perkembangan literasi? Jadi terutama kita memerlukan ya dari kecil kita sudah besar dengan buku ya. Buku itu meskipun sekarang ada buku digital dan sebagainya, dia rohnya adalah tempat orang membangun pengetahuan. Disitulah dialog-dialog pengetahuan itu terjadi. Satu buku mengutip buku yang lain, berdialog, berkembang. Nah, buku-buku itu berlokasi tentu saja di mana, ditempatkan di mana kita mencarinya. Tentu saja tempat yang paling strategis adalah perpustakaan. Jadi dia seperti tadi dikatakan, dia adalah pusat penyimpanan memori, memori kolektif bangsanya, pengetahuan yang dihimpun dari segala arah, bukan hanya bangsa tapi dari segala arah ya. Dan dia sudah mempunyai perpustakaan itu kan bukan barang baru ya, dia sudah berkembang, ada ilmunya. Jadi dia sudah berkembang demikian rupa sehingga ada sistematikanya, ada cara penyampaiannya, aksesnya bagaimana, pelayanannya kepada masyarakat, sehingga
dia menjadi arena pembentukan pengetahuan itu sendiri gitu ya. Ah. Jadi bukan tempat untuk sekedar cari buku sebetulnya. Dia harus merupakan ruang yang hidup, menghidupi pengetahuan itu. Gitu ya. Saya bayangkan diskusi-diskusi terjadi di pengetahuan, orang yang mau meneliti datang ke pustakawan yang khusus bisa membantunya untuk mencari sumber-sumber gitu ya. Jadi di situ bahkan ilmuwan pun memerlukan bantuan pustakawan ya. Betul. Untuk mendapatkan yang paling terkini, termutakhir, yang terpenting gitu ya. Bagaimana kemampuan untuk memilah buku, menilai, itu semua kan ada di perpustakaan dan pustakawan lah Ya. menjadi garda paling depan ya. Dan mendistribusikan pengetahuan Iya, itu juga, ya. sangat-sangat penting. Iya. Jadi dia juga bisa, perpustakaan kita sudah mengenal sekarang bagaimana pustaka itu bisa bergerak. Dia tidak hanya di satu tempat tapi bergerak. Ketika saya belajar di luar negeri, Mbak, di beberapa negara gitu ya, seringkali saya belajar di tempat yang agak terpencil, perpustakaannya kecil, jadi buku yang saya peroleh mungkin terbatas. Tetapi perpustakaan itu kemudian menjamin saya, kalau Anda berada di sini cukup waktunya, kami carikan buku itu, datangkan ke tempat Anda. Wow. Jadi perpustakaan itu kemudian menelusuri buku ini ada di mana. Lalu dibawa ke situ sehingga saya bisa membaca. Jadi luar biasa sebetulnya peran perpustakaan dalam pengembangan ya. Saya mengalami sendiri pengembangan keilmuan saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang bisa menjadi ilmuwan, menjadi intelektual, menjadi guru besar, menjadi dosen tanpa adanya perpustakaan. Mbak, menarik sekali Mbak, jasa itu setelah Mbak Melani kembali ke tanah air dan menjadi peneliti, pengajar, apakah Mbak Melani menemui jasa seperti itu? Belum seperti itu, belum sempat. Karena bahkan saya mencari satu pengarang saja ya saya. Datanya di perpustakaan itu hanya terbatas. Seharusnya kalau saya masuk ke perpustakaan itu dia bisa menelusuri di mana buku itu bisa saya cari. Kalaupun tidak bisa memberikannya kepada saya ya, tapi dia bisa ini ada di mana lokasinya ya. Sebenarnya itu tugasnya pustakawan Mbak. Seharusnya ya. Nah sayang sekali masih ada perpustakaan yang belum mempunyai kapasitas seperti itu. Nah untuk itu saya kira perlu bantuan sekali dari pustakawan-pustakawan ahli seperti Anda berdua ini yang sudah belajar sekian lama ya, yang betul-betul paham bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat menyimpan buku, dia adalah tempat tadi itu mendistribusikan, mengolah, memfasilitasi, bahkan juga memprovokasi kan? Misalnya melalui diskusi-diskusi, acara-acara, sehingga orang wah mungkin ini bukan pengetahuannya tidak berhenti di sini, mungkin ternyata ada yang menantang pengetahuan baru itu dengan hal yang berbeda. Iya. Sayang sekali ya Bin ya, Iya. karena di perpustakaan there should be a reference desk. Definitely, pasti harus ada. Kami di LIPI dulu, PDI LIPI zaman saya itu ada Pak, tapi mungkin masih terbatas ya Bu. Oh sayang sekali. Iya. Jadi dari Mbak Melani tadi kita sudah lihat gapnya ya antara apa yang pernah dialami Mbak Melani ketika belajar di luar Indonesia, di Amerika ya Mbak ya kalau nggak salah ya, dan itu kan pengalaman Mbak Melani mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu ya, sudah mendapatkan sebuah ekosistem yang membantu beliau menjadi menyelesaikan studinya, menjadi ilmuwan dan terus berkembang. Dan tadi yang disampaikan Mbak Melani menurut saya sangat fundamental. Dan diulang lagi tadi sama Mbak Melani bahwa perpustakaan itu bukan sekedar tempat, ya. Ini adalah ruang hidup untuk mencari pengetahuan. Dan ketika kita mengaitkannya lagi dengan literasi sebuah bangsa, maka perpustakaan itu peranannya sungguh signifikan, penting dan tidak tergantikan. Karena dia menjadi sebuah titik mulai pengetahuan di mana orang mengenali pengetahuan, dan dia juga mempunyai kewajiban untuk menghidupkan pengetahuan itu.
dan dia harus terus membangun sebuah ekosistem di mana pengetahuan itu terus bergulir. Dan sekali lagi membaca, menulis, bersama-sama membaca sangat penting untuk literasi, tetapi literasi tidak berhenti di situ. Kenapa saya pagi ini pengen sekali ngobrol sama Mbak Melani tentang literasi, juga karena keprihatinan saya, Mbak Melani sekarang banyak sekali acara, flyer, apa, ikuti webinar literasi gratis skincare loh. Kok skincare literasi ini gimana? Tadi Mbak Yul bilang literasi mengenai apa, fashion show, bagaimana menjadi model. Jadi antara keterampilan itu semuanya kan keterampilan dan pengetahuan yang baik-baik saja, nggak apa-apa lah orang tahu skincare, oke, menjadi model secara itu, tapi itu kan bukan esensi dari literasi ya. Artinya makna yang mendasar dari literasi itu jadi seakan-akan ditipiskan gitu. Betul, ya. Jadi itu perlu mendalami dulu makna apa sih artinya literasi itu. Gitu ya. Itu saya kira yang paling mendasar. Sehingga kita nanti bisa melihat perpustakaan yang sangat-sangat hidup ya. Karena bagaimanapun juga perpustakaan itu tidak hidup di ruang yang kosong ya. Dia ruang yang harus terus berkembang karena apa, kebudayaan konteksnya juga sangat berkembang. Sekarang dari buku kita sudah lihat digital ya, bentuk-bentuk digital. Kemudian berbagai macam lagi aliwahana yang bermacam-macam. Saya pernah mewawancara satu mahasiswa saya yang sedang menulis tentang satu buku karya sastra ya. Saya bertanya, kamu kok bisa menemukan buku ini dari mana gitu, topikmu. Oh, mula-mula saya main game, Bu. Oh, main game. Ya, saya main game, saya menemukan tokoh ini. Tokoh ini menarik sekali. Lalu saya kemudian ketika mencari di Google, tokoh ini ada filmnya. Nah, lalu saya nonton filmnya. Setelah saya nonton filmnya, ternyata saya baru tahu, lah ini filmnya berdasarkan buku. Nah, jadi saya akhirnya saya pergi ke perpustakaan, saya mencari buku. Nah, jadi saya kira kita pustakawan maupun teman-teman yang lain, kita harus sadar di mana anak-anak muda, generasi muda kita sekarang hidup, gitu ya. Gen Z. Ini Gen Z, ya. Wow. Ya, jadi mereka mula-mula dari game dulu. Tapi tidak masalah, ujung-ujungnya mereka ke perpustakaan kan, gitu ya. Tapi kita juga harus tahu siklus aliwahana seperti ini, sehingga nanti perpustakaan bisa memanfaatkan kita mulai dari ini bacaan, ini game, ini lalu memperlihatkan bagaimana sumber utamanya akhirnya berujung pada buku, gitu ya. Tapi anak-anak itu bisa jadi kemungkinan mulai dari yang lain. Jadi aliwahana pun perlu dipakai menurut saya dalam kegiatan-kegiatan mempopulerkan perpustakaan atau buku. Iya, jadi kalau dari obrolan kita ini Mbak, jelas perpustakaan itu aktor yang sangat penting di dalam pengembangan literasi bangsa. Pengembangan literasi bangsa, bukan pengembangan koleksi informasi saja, tetapi pengembangan literasi bangsa. Dia adalah aktor yang tidak tergantikan. Hanya ada syarat, Mbak Melani tadi nggak bilang syarat, artinya juga mengikuti perkembangan bagaimana information behavior itu berubah ya. Betul. Di era digital, di era serba digital, orang bisa mendapatkan informasi dari manapun saja, dari gadget, dari apapun. Tetapi mari kita lihat gadget itu sebagai salah satu sumber informasi kita dan pengetahuan ya. Jadi sikap merangkul dan mengenali era baru dengan pelaku-pelakunya itu sangat penting di situ. Posisi bacaan itu sendiri. Ya. Kalau gitu kita masih salah beranggapan bahwa Gen Z itu nggak perlu perpustakaan ya Mbak? Oh, salah sekali karena mereka sekarang banyak gerakan Mbak. Ada yang namanya kelompok membaca dengan diam ya, silent reading. Ya. Mereka kumpul di mana bawa buku baca. Ini generasi muda ya? Generasi muda. Lalu ada komunitas-komunitas buku, ada yang memakai TikTok untuk mengatakan ini saya baru baca buku baru nih, asik nih, gitu ya. Lalu mereka menceritakan itu, lalu populer sekali tuh, viral. Jadi ada, itu namanya malah bukan TikTok
BookTok gitu ya mereka ya. Jadi ada banyak gerakan itu. Lalu yang kedua itu untuk di perkotaan tentu saja ya, anak-anak muda perkotaan. Mereka kembali ke buku sebetulnya. Dan sekarang misalnya toko-toko buku yang besar banyak dulu yang banyak tutup gara-gara perubahan situasi digital itu. Sekarang hidup kembali dengan menggabungkan buku dengan kafe misalnya. Nah, perkembangan semacam itu perlu dicermati juga oleh perpustakaan-perpustakaan sehingga bisa ada kreasi-kreasi baru lah untuk menciptakan perpustakaan dengan nuansa yang gaul misalnya begitu ya. Nah, untuk konteks yang lain kita juga harus menyadari bahwa Indonesia ini sangat beragam. Betul. Tinggal di kota, ada yang sangat di pelosok jauh sekali. Yang untuk ke perpustakaan saya nggak tahu harus ke berapa lama dia harus berjalan, kemana dia harus pergi. Sangat jauh. Jadi kita juga harus bisa menjemput bola. Artinya mendatangi tempat-tempat di pelosok seperti itu. Dengan cara apa? Dulu ada teman-teman yang pakai pustaka bergerak. Ya. Ada yang melalui becak, ada yang melalui kuda, ada yang melalui kapal laut ya, pesawat, apa saja gitu ya. Jadi kita juga harus datangi tempat-tempat seperti itu. Ya betul Mbak, itu tantangan untuk perpustakaan umum Mbak ya. Karena mereka yang lebih bebas bergerak untuk memberi jasa pada masyarakat. Iya. Kalau perpustakaan akademis kan udah punya Iya, target betul. sendiri. Kalau perpustakaan khusus tuh biasanya di organisasi. Tapi very big challenge untuk perpustakaan Iya. umum kita Mbak. Kalau Saya begitu. kira begitu karena kalau kita lihat statistik ya, kalau kita lihat BPS ya dan sebagainya, kita lihat berapa persen masyarakat kita yang belum tersentuh buku, Nah, kan masih betul. banyak. Dan dari sekian persen itu 2/3 perempuan misalnya. Nah ini juga satu tantangan lagi gitu ya, untuk pustakawan untuk sadar pada persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Apa yang menjauhkan masyarakat dari buku, kita harus tahu juga. Gitu. Iya. Ada kendala-kendala yang bisa saja juga terjadi karena posisi, misalnya posisi perempuan yang Subordinat ya. yang dianggap mungkin tidak terlalu penting untuk Baca. sekolah, tidak terlalu untuk dibaca, mungkin ada perkawinan dini yang membuat anak itu semakin jauh dari akses terhadap buku. Ini kan Padahal persoalan- mereka persoalan- berfungsi ya. mendidik anak Ya, ya. padahal mereka mendidik anak. Ibu itu pertama mendongeng. Ya, ya, Mendongeng ya, dari betul. cerita-cerita datang dari ibu. Dan kalau ketika saya sedang dulu membawa anak saya kecil ke belajar di luar negeri, ada tugas untuk anak yang masih belum bisa baca, bahwa dalam 1 minggu ibunya harus membacakan 1 buku. Dan bacaan 1 buku itu nanti dilaporkan anak itu membaca bukunya yang tidak bisa dibaca kan dia masih TK, masih belum. Dia baca ini yang dibacakan ibunya dan apa ceritanya gitu. Jadi ada tugas ibu untuk membacakan ya. Jadi hal-hal semacam ini mungkin masih harus kita terus hidupkan ya. Memang ibu-ibu kita tahu kita mendongeng itu cerita tradisi lisan itu juga sumber pengetahuan ya. Ya, betul. Tapi itu sangat-sangat saya kira dorongan untuk terus mempopulerkan buku ya. Dan di dalam cerita keluarga. daerah ya Mbak, yang semakin kini semakin tidak diketahui. Betul. Jadi tradisi Nusantara dan bagaimana dia akan nanti masuk ke perpustakaannya. Ya. Itu ada tradisi lisan, tradisi aksara-aksara yang lain. Kita kaya sekali sebetulnya. Pengetahuan budaya kita luar biasa kaya. Dan apakah itu sudah masuk ke perpustakaan? Nah ini tantangan kita Tantangannya, juga iya. ya untuk menyambung tertulis. Sebab yang tertulis ini kadang-kadang juga masih sangat kalau kita lihat relasi kuasanya berputar di Jawa, misalnya gitu ya. Bias Jawa, bias Produksi-produksi kelas menengah ke atas. buku, kelas menengah atas. Bias Bagaimana laki-laki. pengetahuan itu bisa menghimpun semua. Dan saya sangat berharap inilah tempat pengembangan perpustakaan itu seperti itu. Ilmu perpustakaan itu di situ. Iya. Dia harus melihat konteks budayanya, luar biasa. relasi kuasa, Betul. akses, cara-cara menyampaikan pengetahuan gitu ya. Sepertinya bisa dijadiin tesis doktor itu Mbak. Banyak sekali sebetulnya. Jadi tugas pustakawan itu luar biasa.
Iya. dan terus tidak akan berhenti, ilmunya juga akan terus berkembang. Iya, jadi tadi ini menarik sekali nih, dan jadi semangat kita ya, Iya, semangat betul. juga kita ingin menularkan ke semua teman-teman, semangat yang pustakawan. ada di acara kita hari ini adalah salah satunya adalah bahwa pustakawan dan perpustakaan itu tidak ada, dia berada dalam sebuah budaya, sebuah konteks, dia tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Jadi kalau orang masih menggambarkan perpustakaan itu sunyi dengan pustakawan yang galak, ya itu namanya orang persepsi, biarin aja nggak apa-apa. Kita tidak usah bereaksi ke situ. Ya. Tapi kita sadari bahwa kita tuh bagian dari sebuah hal yang namanya hidup gitu ya. Jadi kita harus menyadari kita memilih ruang perpustakaan, tapi kita bagian dari pergerakan pengetahuan. Dan pengetahuan tuh ternyata tidak, you cannot take knowledge as something for granted ya, Iya, Mbak betul. ya. Jadi pengetahuan itu sesuatu Terkonstruksi, tidak kan terbangun. ya, pengetahuan itu terkonstruksi di dalam relasi Kuasa. kuasa masyarakat, dan kita sebagai pustakawan itu menyadari itu. Itu tadi 2/3 dari masyarakat Indonesia yang illiterate ya Illiterate. adalah perempuan. Bagaimana perpustakaan dan pustakawan menyadari itu dan kita kembangkan pengetahuan untuk perempuan misalnya. Jadi kesadaran-kesadaran Ya, bahwa sama. kita itu bagian dari pengetahuan, kita merawat pengetahuan, kita dibekali dengan teknik, tetapi tugas kita bukan teknis. Bukan. Nah, tugas kita adalah merawat pengetahuan itu sendiri, mengembangkan literasi, dan termasuk di dalamnya adalah bertugas untuk memperkaya konsepsi mengenai literasi. Kita kembalikanlah literasi menjadi sesuatu yang dalam, bagian dari budaya. Kita nggak usah ikut-ikutan nih pustakawan dengan yang artian yang menipiskan. Ya itu untuk gimmick-gimmick aja oke lah. Iya, Tetapi sebetulnya saya mau berbagi juga bahwa saya pernah mengajar beberapa semester gitu di Wah. arsip dan perpustakaan ya. Oh. Dan terus terang saya harus mengaku, saya sangat-sangat terkagum dengan mahasiswa-mahasiswa. Oh. Karena mereka itu S2 ya, ini S2. Mahasiswa-mahasiswa yang mereka pekerja di arsip, di perpustakaan gitu ya. Dan apa yang disampaikan cerita mereka, bagaimana aspek-aspek budaya yang mereka hadapi ketika mereka melaksanakan tugas di perpustakaan itu sangat kaya. Dan kemudian inisiatifnya di akhir semester itu membuat inovasi-inovasi gitu ya, berbentuk video, berbentuk macam-macam, sangat-sangat menarik. Itu tahun berapa, Mbak? Sebelum saya pensiun sih, 3-4 tahun itu saya membantu mengajar satu semester di Tapi masih reason lah. di UI, yaitu S2 khusus mengenai budaya, jadi kaitan budaya dengan perpustakaan. Wah. Saya sangat-sangat justru mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswanya itu luar biasa, Mbak. Jadi saya tidak menganggap pustakawan itu seperti itu stereotipnya. Mereka muda yang Mbak, untuk sangat, memotivasi iya, ya sangat pustakawan. bersemangat. Idenya menarik-menarik, bahkan sederhana, misalnya apa yang harus dilakukan kalau ada bencana, gitu ya. Mereka bikin video-video begitu, bagaimana mengamankan pengetahuan ini, gitu ya, dari bencana, sederhana-sederhana, tapi sangat menarik, sangat macam-macam inovasi mereka. Iya. Jadi saya sangat berharap bahwa perpustakaan nanti menjadi ruang laboratorium hidup ya. Dia menjadi, pustakawan itu menjadi jembatan ya, untuk membagikan ilmu, juga memotivasi sebetulnya, mendorong orang untuk belajar. Seringkali juga itu datang dari pustakawan. Iya. Karena mereka memberikan semangat, oh bisa, oh ini bisa. Jadi membuat yang susah itu menjadi mudah untuk peneliti, dan juga untuk segala tingkat umur, mulai dari anak-anak, bagaimana memegang, bagaimana merasakan dengan sensorinya, bagaimana cerita itu masuk melalui buku tetapi dihidupkan gitu ya untuk anak-anak dengan berbagai macam permainannya, sampai untuk guru besar dan periset-periset. Jadi Iya, betul. saya salut dan mengucapkan terima kasih pada semua pustakawan yang telah membantu saya untuk menjadi diri saya yang terbaik. Waduh, Aduh, terima kasih ini banyak. apresiasi besar sekali, Mbak, untuk Kita kami perpustakaan. sangat terharu dengan Menjadi- Mbak Melani. Jadi lebih diapresiasi ya, Bin, Iya. ya, tugas kita. Kita senang sekali mendengar
apresiasi Mbak Melani. Jadi teman-teman semangat terus ya. Ya, kita tekuni Bidang profesi kita. Ya, profesi. Ingat, kita saling membantu kalau kita bicara tentang tadi, tentang harapannya Mbak Melani bahwa dia pustakawan itu menjadi jembatan pengetahuan. Satu adalah kesadaran bahwa pustakawan dan perpustakaan adalah bagian dari kebudayaan. Kedua, mungkin harus meningkatkan kompetensi untuk terus berkolaborasi dengan sektor-sektor lain, loh bahasa teknokratisnya ya, dengan profesi lain, dengan teman-teman lain, pokoknya semua yang terjadi itu adalah pengetahuan, dan tugas kita adalah merajut dan pengetahuan, dan tadi itu mendatangkan pengetahuan ke sebuah tempat yang namanya perpustakaan, karena perpustakaan ini adalah ruang demokratis, semua orang bisa mendapatkan pengetahuan dengan gratis ya di perpustakaan itu kan ya, dengan gratis, dan ini dia yang menciptakan kesetaraan lah di dalam pengetahuan itu adalah di dalamnya perpustakaan. Tentu kalau kita bicara lebih hulunya lagi itu kayaknya sesi berikutnya ya kok ya. Apa saja, bagaimana mendidik pustakawan, pengetahuan apa, jadi inputnya harus seperti apa nih Mbak? Kalau bicara itu kan inputnya seperti apa? Tentunya tadi ada Mbak Melani menyinggung sedikit, ada satu mata kuliah yang Mbak Melani pengampu untuk S2 ya, pustakawan dan kebudayaan, itu salah satu saya rasa yang harus menjadi, karena pustakawan menghadapi orang dari berbagai macam budaya, dan Pak. di tiap itu berbeda-beda. Betul. Jadi cara mereka itu kan harus dipahami. Bagaimana orang datang ke perpustakaan dengan perspektif budaya yang sangat berbeda. Sebenarnya itu diajarkan Mbak, tapi kalau di lapangan ya terpulang pada individu, bagaimana mereka perlu probing dan mencari tahu, itu tantangan sendiri. Jadi benar tantangan bagi pustakawan untuk tidak berhenti belajar juga. Betul, ya Bin ya, mengembangkan wawasan, kejelian untuk mengidentifikasi. Dan buku itu kan begitu banyak ya, kita sebagai pustakawan tentu terbatas ya pada satu, nggak mungkin mengetahui semuanya. Karena itu betul sekali, perlu sekali saling kolaborasi, berjejaring dan tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain, dan tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain. Mungkin itu perlunya kolaborasi ya, karena kalau koleksi yang dicari orang yang datang tidak ada di perpustakaan tersebut, maka paling tidak si perpustakawan itu harus bisa merefer kemana dia bisa mencari apa yang dicari oleh orang yang datang ke perpustakaan. Ini tadi Mbak Melani sudah menyampaikan banyak sekali harapan terhadap pustakawan, dan saya rasa salah satu hal fundamental yang disampaikan sama Mbak Melani, kita harus mampu berdamai dan merangkul dengan yang namanya alih wahana ke alih digital itu. Bahwa ada artificial intelligence itu kan fakta yang tidak kita bisa hindarkan. Tetapi kalau saya nggak salah memahami pandangan Mbak Melani, pustakawan juga nggak perlu takut sebetulnya dengan artificial intelligence. Reference librarian kayaknya tetap relevan ya Mbak ya. Sangat. Jadi jangan khawatir bahwa ChatGPT akan menggantikan. Karena dia hanya memakai, karena algoritma memakai yang lama kan, yang pernah ada. Jadi tidak bisa untuk maju ke depan untuk mengantisipasi yang belum tentu. Jadi tetap bagaimana manusia mengontrol AI itu, dan bagaimana secara kritis mengolah, karena itu kemampuan kritis itu sangat penting untuk menyeleksi. Sebab apa yang dihasilkan AI itu seringkali harus diuji, harus dikaji lagi gitu ya. Jadi silakan juga memakai AI itu untuk contoh mahasiswa, untuk mahasiswa ya. Seperti ini, lalu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengisinya, membuatnya menjadi sesuatu yang menjadi milik kita. Ya, terima kasih sekali Mbak Melani. Jadi di dalam era disrupsi ini, di dalam zaman digital ini, profesi kita dan lembaga kita, perpustakaan dan pustakawan itu tidak akan obsolet. Tidak, akan tetap relevan. Akan tetap relevan karena perpustakaan dan pustakawan tadi itu jembatan pengetahuan adalah simpul yang sangat penting di dalam pengkayaan
kebudayaan sebuah bangsa. Oke. Mungkin begitu dulu, Ya. Mbak Melani. Terima Ya, kasih. terima kasih Kayaknya sekali. akan ada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas Ini kehadirannya. baru awal ya Mbak Melani. Terima kasih. Terima kasih.